Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dasar laut yang jauh, tersembunyi sebuah kerajaan megah bernama Akyatha. Kerajaan ini dihuni oleh putri duyung yang cantik, bijaksana, dan hidup damai dengan makhluk laut lainnya. Di antara mereka, terdapat dua putri yang dikenal karena keberanian dan kecerdasan mereka, Santi dan Rena. Santi, sang kakak, memiliki mata biru seperti samudra yang memantulkan keheningan dan ketenangan. Sementara Rena, sang adik, memiliki mata hijau yang penuh dengan rasa ingin tahu, seperti karang laut yang berkilauan diterpa sinar matahari. Pada suatu malam, kerajaan itu diliputi oleh kabut gelap yang tidak biasa. Ombak tenang berubah menjadi gelombang yang menderu, dan angin membawa pesan misterius dari langit. Raja dan Ratu Akyatha memanggil kedua putrinya ke aula kerajaan. "Santi, Rena, kemari." Suara Raja Zandros bergema di ruangan besar itu. "Telah datang pertanda bahwa dunia atas membutuhkan bantuan kita." Seekor ular raksasa, yang dikenal sebagai Nazzak, telah muncul di dekat tanah suci. Ular ini berbahaya, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi keseimbangan alam semesta. Ratu Serafina menambahkan dengan nada cemas, Nazzak dulunya adalah penjaga tanah suci, tetapi keserakahannya membuatnya berubah menjadi jahat. Ia kini menyerap energi spiritual dari Ka'bah di Makkah, dan itu bisa membawa kehancuran. Hanya kalian berdua yang bisa menyelesaikan tugas ini. Santi dan Rena mendengarkan dengan saksama. Mereka tahu tugas ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah panggilan takdir. Meski mereka belum pernah ke dunia manusia, mereka tahu betapa pentingnya menjaga harmoni di seluruh alam semesta. Dengan restu dari orang tua mereka, Santi dan Rena memulai perjalanan mereka menuju Makkah. Mereka membawa pusaka kerajaan, sebuah gelang emas yang disebut Solembraj, yang mampu memancarkan cahaya suci untuk melawan kegelapan. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Di laut, mereka bertemu dengan berbagai rintangan. Ombak yang menggila membawa mereka ke perairan yang dipenuhi oleh pusaran air yang menyesatkan. Seekor hiu putih raksasa, yang dikenal sebagai penjaga perbatasan antara dunia laut dan daratan, menghadang mereka. "Apa tujuan kalian, putri-putri Akyatha?" tanya sang hiu dengan suara yang dalam dan menggema. "Kami ingin menyelamatkan dunia atas dari Nazzak," jawab Santi dengan tegas. Sang hiu, setelah menyaksikan keberanian dan ketulusan mereka, memberi mereka petunjuk. "Lanjutkan perjalanan kalian, tetapi ingat, di dunia manusia, kekuatan kalian akan terbatas. Gunakan kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan." Setelah melewati rintangan itu, mereka akhirnya mencapai pantai dekat Makkah. Begitu mereka keluar dari air, ekor mereka berubah menjadi kaki manusia. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan pasir di bawah kaki mereka dan angin gurun yang hangat. Sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di tengah malam, Santi dan Rena melangkah menuju Makkah, dipandu oleh cahaya bulan yang memancarkan kilauan perak di sekitar mereka. Saat mereka mendekati Ka'bah, mereka merasakan energi spiritual yang begitu kuat hingga membuat tubuh mereka bergetar. Namun, mereka juga merasakan kehadiran gelap yang melingkupi tempat itu. Di dekat Ka'bah, mereka melihat sosok ular raksasa, Nazzak, melingkar di sebuah pilar. Sisiknya hitam berkilau seperti malam tanpa bintang, dan matanya merah menyala seperti bara api. Kehadirannya menciptakan ketakutan yang membekukan udara. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, seorang lelaki tua berpakaian putih muncul. Wajahnya bersinar seperti cahaya fajar, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Siapakah kalian? Dan apa tujuan kalian di tempat suci ini?" tanyanya dengan suara lembut tapi penuh wibawa. "Kami adalah Santi dan Rena, putri duyung dari kerajaan Akyatha," jawab Santi. "Kami datang untuk menghentikan Nazzak." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kalian memiliki keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup. Untuk menghadapi Nazzak, kalian harus memahami esensi dari tempat ini dan makna sebenarnya dari keimanan." Dia melanjutkan, "Di tanah suci ini, kekuatan bukanlah senjata utama. Hati yang tulus dan niat yang murni adalah kunci untuk mengalahkan kegelapan." Persiapan untuk pertarungan. Malam itu, Santi dan Rena duduk di dekat Ka'bah, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Mereka merenungkan kata-kata lelaki tua itu, memahami bahwa pertarungan melawan Nazak bukan hanya soal kekuatan fisik tetapi juga soal spiritualitas dan keimanan. Saat fajar tiba, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Nazak telah terbangun, dan kehadirannya semakin mengancam. Namun, Santi dan Rena tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kekuatan dari tanah suci, serta doa-doa dari orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, memberikan mereka keberanian yang luar biasa. Ketika matahari mulai terbit, sinar keemasan menyinari kota Makkah, memantulkan keindahan Ka'bah yang dikelilingi oleh jamaah yang sedang beribadah. Suara doa yang tulus memenuhi udara, menciptakan harmoni spiritual yang menyentuh hati Santi dan Rena. Namun, suasana itu segera dipecahkan oleh suara mendesis tajam yang menggema di seluruh kawasan. Ular raksasa Nazak bergerak dengan gesit. Sisiknya berkilau hitam pekat seperti malam tanpa bulan. Ular itu melingkarkan tubuhnya di salah satu menara Masjidil Haram. Matanya menyala merah menyala seperti bara api yang marah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Nazak menggema, berat dan penuh ancaman. "Ini adalah tempat kekuasaan baruku. Tidak ada yang bisa melawanku di sini." Santi melangkah maju dengan keberanian, meski jantungnya berdegup kencang. "Kami tidak akan membiarkanmu mencemari tempat suci ini dengan kejahatanmu. Kembalilah ke asalmu, Nazak, atau hadapi akibatnya." Nazak tertawa keras. Suaranya bergemuruh seperti badai. "Kalian hanya makhluk kecil. Apa yang bisa kalian lakukan melawan kekuatanku?" Santi dan Rena bersiap dengan gelang pusaka mereka, Solembrach, yang kini bersinar dengan cahaya lembut. Mereka menyadari bahwa tempat ini memberi mereka kekuatan spiritual, meski tubuh mereka kini lemah tanpa ekor duyung mereka. Nazak meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan mulut terbuka yang memperlihatkan taring besar dan tajam. Santi dengan gesit menghindar, sementara Rena mengangkat Solembrach, memancarkan sinar terang yang membuat Nazak mundur beberapa langkah. Namun, ular itu tidak menyerah. Ia menyerang kembali, menggunakan ekornya yang besar untuk mencoba menjatuhkan mereka. Ketika ekor itu menghantam tanah, getarannya begitu kuat hingga membuat Ka'bah berguncang ringan. "Rena, kita harus mencari cara untuk menjinakkannya, bukan hanya melawannya," teriak Santi, mengingat peringatan dari lelaki tua tadi malam. Rena mengangguk. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang dapat membantu mereka. Dalam hati, ia berdoa agar diberi petunjuk. Dan seolah menjawab doanya, ia mendengar suara halus yang berbisik, "Gunakan hatimu, bukan hanya tanganmu." Ketika Nazak mundur sejenak, lelaki tua yang mereka temui sebelumnya muncul kembali. Ia berdiri di dekat mereka, melindungi mereka dengan cahaya tak terlihat yang membuat Nazak enggan mendekat. "Lelaki tua, bantu kami," kata Rena dengan nada putus asa. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kalian sudah memiliki semua yang kalian butuhkan. Ingat, ini bukan hanya tentang kekuatan. Untuk menghadapi Nazak, kalian harus menyentuh hatinya." Santi dan Rena terkejut mendengar itu. Menyentuh hati seekor ular raksasa? Bagaimana mungkin? "Ia dulu adalah penjaga yang setia," kata lelaki itu, tetapi keserakahan dan rasa sakitnya membuatnya berubah. "Jika kalian bisa mengingatkannya akan tujuan awalnya, kalian akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya." Santi dan Rena memutuskan untuk mencoba memahami masa lalu Nazak. Ketika ular itu menyerang lagi, mereka memanggilnya dengan lembut. "Nazak, kami tahu kau tidak selalu seperti ini," kata Rena sambil mengangkat Solembrach yang memancarkan sinar lembut. "Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berubah?" Nazak terhenti. Sorot matanya yang ganas mulai melembut, meski hanya sekejap. "Kalian tidak akan mengerti. Aku dikhianati oleh makhluk yang seharusnya kujaga. Aku diberi tugas menjaga tanah suci ini, tetapi mereka melupakanku, mengabaikanku. Kemarahan dan kesedihanku mengubahku menjadi seperti ini." Santi melangkah mendekat, meski Rena mencoba mencegahnya. "Kami tidak akan melupakanmu, Nazak. Kau masih memiliki tempat di dunia ini, tetapi kau harus melepaskan rasa marahmu. Kau bisa memilih untuk kembali menjadi penjaga yang mulia." Namun, sebelum kata-kata itu dapat sepenuhnya mencapai hati Nazak, ia kembali tersulut amarahnya. "Kata-kata manis tidak akan mengubah apapun," serunya. Ular itu menyerang dengan lebih ganas, mencoba menghancurkan apapun di sekitarnya.
Santi dan Rena berjuang sekuat tenaga, menggunakan Solembrach untuk melindungi diri mereka dan mencegah Nazak merusak Ka'bah. Dalam pertarungan itu, mereka mulai memahami apa yang dimaksud lelaki tua tadi. Mereka tidak bisa melawan Nazak dengan kekuatan saja. Mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan kepercayaan dan kedamaian dalam hatinya. Di tengah kekacauan, Santi mendapatkan ide. Ia mengangkat Solembrach tinggi-tinggi, memancarkan cahaya yang tidak hanya menyilaukan tetapi juga membawa kedamaian. Nazak, lihat ini, katanya. Ini adalah sinar dari hati kami, yang tidak akan pernah menyerah untuk memperbaiki segalanya. Kau memiliki kekuatan untuk memilih, seperti kami. Apakah kau ingin terus hidup dalam kegelapan, atau kau ingin kembali ke cahaya? Nazak berhenti menyerang. Tubuhnya yang besar gemetar, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Matanya yang merah mulai redup, berganti dengan warna emas lembut. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya pelan, suaranya penuh dengan penyesalan. Setelah Nazak mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan, Santi dan Rena tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus menemukan cara untuk sepenuhnya menyembuhkan hati ular raksasa itu dan memulihkan perannya sebagai penjaga tanah suci. Namun, bagaimana caranya? Mereka berbalik kepada lelaki tua yang telah membantu mereka selama ini. Dengan senyum lembut, lelaki itu berkata, "Kalian telah membuat langkah awal yang baik, tetapi perjalanan ini masih panjang." Nazak membutuhkan pengampunan, bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari sesuatu yang lebih besar. Untuk itu, kalian harus menemukan kunci yang tersembunyi di dalam kisahnya. "Kunci apa yang kau maksud?" tanya Rena penasaran. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk arah bukit kecil di luar Makkah. Di tempat itu, terkubur sebuah rahasia kuno, sebuah simbol pengampunan dan kedamaian. Temukanlah, dan bawalah kepada Nazak. Itu akan menjadi jalan untuk menyelamatkannya. Santi dan Rena saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan mereka akan membawa mereka lebih jauh ke dalam wilayah yang belum mereka kenal. Tanpa ragu, mereka memulai perjalanan menuju bukit itu, dengan Nazak yang masih terbaring di sekitar Ka'bah, menunggu nasibnya. Saat mereka mendekati bukit yang ditunjukkan lelaki tua itu, suasana menjadi semakin aneh. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah membawa beban waktu yang telah lama berlalu. Pasir di sekitar kaki bukit terlihat berkilauan, seperti menyimpan energi magis yang tidak biasa. Di puncak bukit, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Di pintu masuknya, ada ukiran kuno yang menggambarkan seekor ular besar melingkar di sekitar pohon bercahaya. Ukiran itu tampak hidup, seolah-olah menceritakan kisah yang menunggu untuk ditemukan. "Ini pasti tempatnya," bisik Santi, menatap ukiran itu dengan kagum. Mereka melangkah masuk ke dalam gua, yang di dalamnya terasa dingin dan penuh dengan gema. Di tengah-tengah gua, mereka menemukan sebuah batu besar yang bersinar lembut, dengan sebuah simbol berbentuk mata tertutup terukir di atasnya. Di sekeliling batu itu, terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang sulit mereka pahami. Ketika Rena menyentuh batu itu, cahaya terang memenuhi ruangan, dan suara lembut mulai berbicara dalam bahasa yang akhirnya mereka pahami. Nazak dulunya adalah penjaga tanah suci, pelindung dari segala kejahatan yang mendekat. Namun, ia tergoda oleh ambisi dan kehilangan arah. Untuk membebaskannya, kalian harus mengingatkan dirinya akan janji yang pernah ia buat, janji untuk melindungi, bukan menguasai. Batu ini adalah simbol dari janji itu. Cahaya dari batu itu berubah menjadi sebuah wujud, menampilkan sosok Nazak di masa lalu. Mereka melihat ular itu berdiri dengan gagah di hadapan manusia, melindungi mereka dari ancaman luar, sambil menerima doa-doa dan penghormatan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, penghormatan itu berubah menjadi kelalaian. Nazak dilupakan, dan rasa sakit karena pengabaian itulah yang mengubahnya menjadi makhluk penuh amarah. "Janji ini harus dihidupkan kembali," lanjut suara itu. Tetapi, hanya hati yang tulus yang dapat menyampaikan pesan ini kepadanya. Dengan hati-hati, Santi dan Rena membawa batu simbolis itu kembali ke tempat di mana Nazak menunggu. Di sepanjang perjalanan, mereka berdoa agar ular raksasa itu bersedia menerima kebenaran dan menemukan kedamaian dalam hatinya. Ketika mereka tiba di dekat Ka'bah, Nazak tampak gelisah. Tubuhnya melingkar erat di salah satu sudut masjid,
dan matanya masih menunjukkan sisa-sisa kemarahan. Nazak, panggil Santi dengan suara lembut. Kami membawa sesuatu untukmu. Sesuatu yang akan mengingatkanmu akan siapa dirimu sebenarnya. Rena mengangkat batu itu tinggi-tinggi, dan cahayanya mulai bersinar terang, membanjiri tempat itu dengan energi damai. Nazak mendesis keras, mencoba melawan pengaruh dari batu itu. Namun, perlahan-lahan, sinar itu mulai menyentuh hatinya. Nazak mengaum keras, tubuhnya bergetar hebat. Sorotan matanya yang merah mulai memudar, tetapi ia tampak berjuang melawan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. "Mengapa kalian mencoba mengubahku?" serunya. "Aku sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali." "Tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah," jawab Rena dengan suara penuh keyakinan. "Kau hanya perlu mengingat siapa dirimu sebenarnya." Santi menambahkan, "Kau diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Ka'bah ini, tanah suci ini, mereka membutuhkanmu seperti dulu." Dalam momen itu, batu simbolis itu memancarkan cahaya yang semakin terang, membungkus Nazak dalam lingkaran cahaya lembut. Ular itu tampak terdiam, dan air mata mengalir dari matanya yang besar. "Aku ingat sekarang," gumam Nazak. "Aku ingat janjiku, dan aku juga ingat bagaimana rasa sakit telah menguasai hatiku." Transformasi awal. Nazak perlahan mengecil. Tubuhnya yang besar dan menakutkan berubah menjadi lebih kecil dan bersinar. Matanya yang tadinya merah kini berubah menjadi biru, memancarkan ketenangan dan rasa damai. Ia menundukkan kepalanya di hadapan Ka'bah, seolah-olah meminta pengampunan. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut, yang kini penuh dengan penyesalan. "Kalian telah mengingatkan aku akan tugas sejati yang telah kulupakan." Setelah Nazak mulai kembali ke wujud aslinya sebagai penjaga tanah suci, suasana di sekitar Ka'bah terasa lebih damai. Namun, Santi dan Rena merasakan sesuatu yang belum sepenuhnya tuntas. Aura di sekeliling Nazak masih menyimpan kegelapan kecil yang dapat berubah menjadi bahaya besar jika tidak ditangani dengan tuntas. Saat mereka termenung, lelaki tua yang selama ini membimbing mereka muncul lagi. Kini, auranya lebih terang, dan wajahnya bersinar seperti mentari pagi. "Kalian telah membawa Nazak ke ambang pemulihan, tetapi ada satu ujian terakhir yang harus kalian hadapi," katanya dengan suara yang tenang. "Apa ujian itu?" tanya Rena dengan cemas. "Kalian harus menyempurnakan pengorbanan. Untuk mengembalikan Nazak sepenuhnya ke jalannya, satu dari kalian harus menyerahkan sebagian besar kekuatannya untuk melindungi esensi suci dari tanah ini." Kata-kata itu membuat Santi dan Rena terkejut. Mereka saling menatap, menyadari bahwa tugas ini bukan sekadar menyelamatkan Nazak, tetapi juga menuntut pengorbanan yang nyata dari mereka. Malam itu, Santi dan Rena duduk berdekatan di samping Ka'bah, merenungi keputusan yang harus mereka ambil. Di bawah langit penuh bintang, suara doa orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah menciptakan ketenangan yang membantu mereka berpikir. "Aku akan melakukannya," kata Santi akhirnya. Rena terkejut. "Tidak, kau adalah kakakku. Kau memiliki tanggung jawab lebih besar dalam kerajaan kita. Biarkan aku yang melakukannya." Santi menggenggam tangan adiknya. "Rena, kau adalah masa depan kerajaan kita. Aku lebih siap untuk tugas ini. Biarkan aku mengambilnya." Namun, sebelum perdebatan mereka selesai, suara lembut dari lelaki tua itu kembali terdengar. "Pengorbanan bukan hanya tentang siapa yang melakukannya, tetapi juga bagaimana hati menerima keputusan itu. Kalian harus melakukannya bersama-sama, sebagai satu kesatuan." Kata-kata itu mengubah perspektif mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka lebih besar ketika bersatu, bukan terpisah. Keesokan harinya, lelaki tua itu membawa mereka ke Bukit Cahaya, tempat yang dikenal sebagai sumber energi spiritual di dekat Makkah. Di sana, mereka menemukan sebuah lingkaran batu yang bersinar dengan cahaya lembut. Di tengah lingkaran itu, terdapat obor emas yang memancarkan nyala api biru. "Disinilah ujian terakhir akan terjadi," kata lelaki tua itu. "Kalian harus menyalakan api suci ini dengan cahaya hati kalian, tetapi prosesnya akan menuntut sebagian besar kekuatan kalian. Jika berhasil, Nazak akan sepenuhnya pulih dan kembali menjadi penjaga tanah suci." Santi dan Rena saling mengangguk. Mereka melangkah ke dalam lingkaran, merasakan energi yang menyelimuti mereka seperti gelombang pasang yang kuat. Mereka mengangkat Solembrach bersama-sama,
mengarahkan cahayanya ke obor emas. Cahaya itu mulai berpendar lebih terang, tetapi tubuh mereka perlahan melemah. Mereka merasakan sebagian dari kekuatan mereka mengalir menuju obor itu, menciptakan nyala api yang semakin besar dan indah. Di luar lingkaran, Nazak memperhatikan dengan saksama. Tubuhnya yang sebelumnya masih diselimuti sisa kegelapan kini mulai memancarkan cahaya keemasan. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, seolah-olah beban ribuan tahun telah diangkat dari jiwanya. Namun, proses itu tidak mudah. Tubuh Santi dan Rena semakin lemah, dan mereka hampir jatuh. Dalam momen kritis itu, Nazak bergerak mendekat. Dengan penuh penyesalan, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar mereka, memberikan mereka energi yang ia miliki. "Terima kasih," bisik Nazak. "Kalian telah memberikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Sekarang biarkan aku melindungi kalian." Ketika nyala api mencapai puncaknya, tubuh Nazak berubah sepenuhnya. Ia kini menjadi ular emas yang memancarkan aura kedamaian. Sisiknya yang gelap digantikan oleh kilauan cahaya, dan matanya yang merah kini memancarkan kasih sayang. "Aku telah kembali," kata Nazak dengan suara penuh haru. "Dan semua ini berkat kalian." Santi dan Rena tersenyum meski tubuh mereka lelah. Mereka tahu bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Di bawah langit yang mulai terang, lelaki tua itu memberikan restu terakhirnya kepada mereka. "Kalian telah lulus ujian ini. Dunia atas dan bawah akan mengenang pengorbanan kalian sebagai pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan keimanan." Santi dan Rena berlutut, bersyukur atas bimbingan dan kekuatan yang diberikan kepada mereka selama perjalanan ini. Nazak, yang kini sepenuhnya pulih, berjanji untuk menjaga tanah suci dengan lebih baik dari sebelumnya, memastikan bahwa kedamaian akan selalu ada di sana. Ketika tugas mereka selesai, Santi dan Rena berdiri di depan Ka'bah, merasakan kedamaian yang menyelimuti mereka. Udara pagi di Makkah terasa hangat, membawa aroma pasir dan angin gurun yang menenangkan. Di samping mereka, Nazak, yang telah berubah sepenuhnya menjadi penjaga suci, melingkarkan tubuhnya dengan hormat. "Kalian telah menyelamatkan aku dan tanah ini," kata Nazak dengan suara penuh syukur. "Apapun yang terjadi di masa depan, aku berjanji akan menjaga tempat ini dengan segenap jiwa dan kekuatanku." Santi tersenyum lemah. Tubuhnya masih terasa lelah akibat pengorbanan yang telah ia lakukan, tetapi hatinya penuh dengan rasa damai. "Janji itu adalah semua yang kami butuhkan, Nazak. Pastikan kau selalu ingat tujuanmu." Lelaki tua, yang telah menjadi pemandu mereka sepanjang perjalanan, datang mendekat untuk memberikan restunya. "Kalian telah membuktikan bahwa keberanian dan keimanan bisa mengatasi segala kegelapan. Dunia ini beruntung memiliki kalian." Ia memberikan kepada mereka sebuah mutiara kecil yang bersinar lembut, sebuah simbol pengakuan atas tugas mereka. "Bawalah ini kembali ke kerajaan kalian sebagai tanda bahwa dunia atas dan bawah kini telah terhubung melalui perdamaian." Santi dan Rena meninggalkan tanah suci dengan hati yang berat. Mereka telah mengalami begitu banyak hal di tempat ini. Rasa takut, harapan, pengorbanan, dan akhirnya kemenangan. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke pantai, tempat di mana mereka akan kembali menjadi putri duyung. Ketika mereka tiba di tepi laut, air pasang menyambut mereka dengan lembut. Dengan sentuhan pertama air di kulit mereka, kaki manusia mereka berubah kembali menjadi ekor duyung yang berkilauan. Mereka menyelam ke dalam laut, merasakan pelukan dingin air yang telah mereka rindukan. Namun, perjalanan pulang mereka tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Saat mereka berenang menuju kerajaan Akyatha, mereka melewati perairan yang gelap dan bergolak, tempat di mana makhluk-makhluk laut yang terlupakan tinggal. Salah satu makhluk itu, seekor ikan pari raksasa bernama Velet, menghadang mereka. "Aku mencium aroma dunia atas dari kalian," kata Velet dengan suara rendah yang menakutkan. "Apa yang kalian bawa kembali ke dunia laut ini?" "Kami membawa pelajaran, bukan ancaman," jawab Rena dengan tegas. "Pelajaran tentang pengorbanan dan kedamaian yang bisa menyatukan semua dunia." Velet menatap mereka sejenak, lalu memberi jalan. "Semoga kalian benar," katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah melewati tantangan itu, mereka akhirnya tiba di gerbang kerajaan Akyatha. Kerajaan itu menyambut mereka dengan sukacita, tetapi Raja Zandros dan Ratu Serafina segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada kedua putrinya.
Apa yang terjadi pada kalian? Tanya Ratu Serafina dengan nada khawatir, melihat wajah Santi dan Rena yang tampak lebih dewasa dan penuh kebijaksanaan. Kami telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tubuh, tetapi dari hati dan niat, jawab Santi. Kami juga telah menyaksikan bahwa untuk menjaga harmoni, kadang-kadang kita harus siap berkorban. Mereka menunjukkan mutiara pemberian lelaki tua itu kepada orang tua mereka, menjelaskan bagaimana mutiara itu melambangkan perdamaian antara dunia atas dan bawah. Raja Zandros memegang mutiara itu dengan penuh rasa hormat. Ini adalah simbol yang luar biasa. Kita harus menjaga hubungan ini, agar perdamaian tetap terjaga. Kisah perjalanan Santi dan Rena segera menyebar ke seluruh kerajaan. Para putri duyung dan makhluk laut lainnya datang untuk mendengarkan kisah mereka, mengambil pelajaran tentang pentingnya keberanian, pengorbanan, dan keimanan. Salah satu pelajaran terbesar yang mereka ajarkan adalah bagaimana pentingnya memahami dan mengatasi rasa sakit, seperti yang mereka lakukan dengan Nazak. Mereka juga berbicara tentang pentingnya melindungi hal-hal yang suci, baik di laut maupun di daratan. Kerajaan Akyatha mulai bekerja sama dengan dunia manusia untuk memastikan bahwa kedamaian dan keseimbangan antara dua dunia tetap terjaga. Para putri duyung, yang sebelumnya hanya berfokus pada laut, mulai memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga seluruh planet. Santi dan Rena, meski kini kembali ke kehidupan mereka sebagai putri duyung, seringkali merenungkan perjalanan mereka. Mereka teringat pada Nazak, lelaki tua yang bijaksana, dan Kabah yang menjadi saksi perjuangan mereka. Di malam-malam yang tenang, mereka sering berenang ke permukaan laut, menatap bintang-bintang, dan mengucapkan doa untuk semua makhluk yang pernah mereka temui. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga mengubah diri mereka sendiri. Di akhir semuanya, Santi dan Rena menyadari bahwa pelajaran terbesar dari perjalanan mereka adalah tentang cinta yang tulus, cinta untuk dunia, untuk kehidupan, dan untuk sesama makhluk. Dengan cinta itu, mereka yakin bahwa apapun tantangan yang akan datang, mereka akan mampu mengatasinya. Mutiara dari Tanah Suci kini disimpan di pusat kerajaan Akyatha, bersinar terang sebagai pengingat akan keberanian dua putri duyung yang mengatasi rintangan besar demi menyelamatkan keseimbangan dunia. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.